Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di kelas IPS paket B bersama aku Marvelio Budianto selaku pendidik paket B kelas IPS Rumah Belajar BMUI. Apa kabar nih semuanya? Aku harap semuanya sehat-sehat ya supaya kita bisa lanjut pelajaran kita pada hari ini dan kita semua bisa belajar dengan baik. Oke, jadi hari ini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah interaksi sosial, yang kedua adalah lembaga sosial, dan yang ketiga adalah keberagaman di Indonesia dan juga di ASEAN. Nah, sebelum mulai, ada quotes nih dari Mark Twain. Menjauhlah dari orang-orang yang mencoba meremehkan ambisimu. Orang kecil selalu melakukan itu, tapi yang benar-benar hebat membuatmu merasa bahwa kamu juga bisa menjadi hebat. Jadi, jangan pikirin kata orang lain, mau mereka ngomong apa, mereka mencemooh kalian karena belajar, jangan dipikirin, teruslah berambisi dan mengejar mimpi. Oke, semoga bisa jadi motivasi bagi kita semua. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Yang pertama adalah interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu apa sih? Interaksi sosial adalah hubungan antar perorangan, antar kelompok manusia maupun antara orang, perorangan, dan kelompok manusia yang dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Jadi misalnya kalau hubungan orang per orang tuh, misalnya kalian sedang ngobrol dengan teman kalian, lalu hubungan orang dengan kelompok tuh misalnya kalian sedang berkomunikasi dengan kelas kalian. Lalu hubungan kelompok dengan kelompok bisa seperti satu klub bola sedang melawan klub bola yang lain, seperti itu contoh-contohnya. Oke, syarat untuk terjadi interaksi sosial ada dua. Yang pertama adalah adanya kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin yang berarti bersama-sama. Secara harfiah, kontak memiliki arti menyentuh secara bersama-sama. Lalu setelah itu, syarat selanjutnya harus ada komunikasi sosial. Komunikasi adalah penyampaian pesan oleh satu orang, kemudian ditanggapi oleh orang yang lain dengan memberi reaksi terhadap pesan yang disampaikan. Nah, faktor-faktor ini yang tadi ya kontak sosial dan juga komunikasi sosial. Nah, faktor-faktornya apa aja sih? Faktor yang pertama itu ada sugesti, yaitu pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang kepada orang lain. Sugesti dapat berupa pengaruh psikis yang berasal dari dalam diri seseorang karena adanya keyakinan terhadap suatu hal dari orang yang dipercayai. Misalnya seperti iklan di TV atau misalnya orang yang ngasih brosur di mall-mall itu bisa termasuk salah satu bentuk sugesti. Lalu setelah itu ada imitasi. Imitasi tindakan seorang yang meniru sikap, penampilan, dan gaya hidup orang lain yang bersifat sementara. Mungkin contohnya seperti misalnya aku yang ngefans sama seorang pemain bola, lalu akhirnya mencoba untuk mengikuti penampilannya. Mungkin seperti itu contoh dari imitasi. Lalu identifikasi adalah proses meniru gaya hidup, tingkah laku, perbuatan, kepercayaan, dan lain-lain yang dianut orang lain yang bersifat permanen. Jadi identifikasi ini sifatnya lebih ekstrim daripada imitasi. Jadi misalnya aku sangat ngefans terhadap satu artis sehingga aku melakukan operasi supaya bisa sama mukanya seperti dia, atau aku mengikuti setiap perilaku yang dia lakukan supaya aku bisa menjadi seperti dia. Nah, itu salah satu bentuk identifikasi. Lalu setelah itu ada simpati. Simpati adalah proses kejiwaan seorang yang merasa tertarik dengan orang lain. Misalnya ada teman kita yang kehilangan orang tuanya, lalu kita menunjukkan rasa simpati kita dengan mengucapkan turut berduka cita dan lain sebagainya. Lalu setelah itu ada empati. Empati adalah proses terjadinya proses larutnya perasaan seorang terhadap penderitaan maupun kebahagiaan orang lain. Jadi kalau empati ini sifatnya lebih dalam dibandingkan simpati, karena kalau kita sudah empati maka kita kan bukan hanya merasakan tapi turut berbuat sesuatu untuk bisa membantu teman atau orang yang kita kita kasihani. Misalnya aku berempati terhadap orang-orang yang kesusahan, maka aku membuat gerakan untuk menyumbangkan kekayaanku untuk orang-orang itu. Itu salah satu bentuk empati. Lalu yang terakhir adalah motivasi. Motivasi adalah pengaruh yang diberikan seorang individu terhadap individu lain
seorang individu terhadap kelompok atau suatu kelompok terhadap kelompok lain. Jadi seperti dorongan gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan bahas soal proses asosiatif. Jadi proses asosiatif yang pertama adalah kerjasama. Apa aja sih bentuk-bentuk kerjasama? Bentuk-bentuk kerjasama itu bisa dalam bentuk kerukunan, koalisi, kooptasi, bargaining, dan joint venture. Nah, setelah itu proses asosiatif yang lain adalah akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu maupun kelompok yang sebelumnya saling bertentangan sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan. Contoh-contohnya itu bisa dalam bentuk koersi, kompromi, arbitrase, mediasi, toleransi, konversi, konsiliasi, dan lain-lainnya. Nah, proses asosiatif yang ketiga adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing yang menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok dan diolah tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan asli. Seperti misalnya orang Indonesia yang mengadopsi kultur Barat, seperti misalnya memakai jeans atau memakai hoodie, tapi kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, seperti itu. Lalu, kita akan lanjut ke proses disosiatif. Proses disosiatif ini kebalikannya dari proses asosiatif. Dan bentuk yang pertama adalah kompetisi atau persaingan. Jadi, di dalam kompetisi, kompetisi itu kayak suatu bentuk proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Jadi misalnya seperti dalam lomba futsal atau lomba basket, kita saling bersaing untuk meraih juara satu. Nah, ini salah satu bentuk disosiatif. Lalu setelah itu ada kontravensi. Kontravensi adalah sikap menentang secara tersembunyi guna menghindari konflik terbuka. Kontravensi terjadi akibat perbuatan pendirian antara kalangan tertentu dan pendirian kalangan lainnya dalam masyarakat. Nah, bedanya dengan kompetisi, dia konfliknya tidak terbuka, jadi secara tertutup. Misalnya kita saling menyindir di sosial media, nah itu salah satu bentuk kontravensi. Lalu yang ketiga dan terakhir adalah konflik atau pertentangan. Konflik atau pertentangan adalah proses sosial antara dua pihak atau lebih ketika ada salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan pihak lain dan membuatnya tidak berdaya. Konflik itu sendiri berasal dari bahasa Latin configere yang berarti memukul. Contoh-contohnya bisa dilihat di gambar, misalnya ada orang pacaran yang berantem dan akhirnya saling mencoba untuk menjatuhkan pasangannya. Oke, setelah itu kita langsung lanjut ke lembaga sosial. Nah, lembaga sosial tuh apa sih? Lembaga sosial tuh adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu di dalam masyarakat. Jadi, karena adanya norma dan fungsi terbentuk di dalam masyarakat, akhirnya terciptalah aturan-aturan atau pedoman yang kemudian kita sebut sebagai norma kemasyarakatan, yang tujuannya itu untuk mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, tingkatan norma yang pertama adalah cara atau usage. Cara atau usage adalah pola perbuatan yang terbentuk akibat adanya proses interaksi sosial yang terjadi terus-menerus. Sanksi pelanggaran usage hanya sebatas celaan dari individu lainnya. Jadi usage ini tingkatannya lebih ringan, seperti contohnya membuang sampah pada tempatnya. Kalau misalnya kita nggak buang sampah pada tempatnya, maka kan sanksi yang akan kita dapat mungkin seperti teguran atau wejangan dari orang lain. Jadi tidak terlalu mendalam sanksinya. Lalu setelah itu tingkatan yang kedua yang lebih tinggi adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama karena banyak individu yang menyukai perbuatan tersebut. Kebiasaan merupakan perkembangan dari cara dan memiliki kekuatan yang mengikat lebih besar daripada cara. Sanksi yang diberikan terhadap para pelanggar kebiasaan ialah berupa sindiran, teguran, dan gunjingan dari individu lainnya. Nah, kebiasaan ini level yang lebih tinggi daripada usage karena seperti yang ada di PPT, sifatnya dia lebih mengikat dan sanksi yang diberikan juga lebih berat. Seperti misalnya contoh kebiasaan itu minta izin saat akan berpergian dengan orang tua,
minta izin kepada orang tua atau teman ketika ingin berpergian. Nah, itu salah satu bentuk kebiasaan yang sudah menjadi menjadi budaya di masyarakat Indonesia. Nah, ini salah ketik ya, harusnya ini yang ketiga. Jadi yang tingkatan ketiga itu adalah tata kelakuan. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh kelompok terhadap anggotanya. Misalnya ini tuh seperti larangan-larangan agama. Contohnya dilarang berzina, dilarang membunuh, dilarang mencuri, dan sifatnya itu dia lebih mengikat dan lebih kuat. Nah, tingkatan yang selanjutnya adalah adat istiadat. Adat istiadat atau kita juga sering sebut sebagai customs adalah tingkatan selanjutnya dari tata kelakuan yang tadi yang kekal dan kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat pada tahap selanjutnya akhirnya berubahlah menjadi custom. Pelanggaran terhadap custom atau adat istiadat itu sanksinya jauh lebih berat karena sudah menjadi nilai yang mendarah daging di dalam masyarakat. Seperti misalnya hukum perkawinan yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, lalu fungsi dan peran lembaga sosial. Yang pertama kita akan membahas soal fungsi dan peran lembaga keluarga. Jadi peran dari lembaga keluarga itu adalah untuk menumbuhkan motivasi dan membentuk kepribadian anggotanya. Seperti yang kita ketahui, lembaga keluarga merupakan agen sosialisasi pertama. Jadi setelah kita lahir di dunia ini, maka orang yang akan mengajarkan kita banyak hal itu adalah keluarga kita. Maka daripada itu penting sekali bagi keluarga untuk melaksanakan peran dan fungsinya ini. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu adalah fungsi reproduksi atau keturunan, afeksi atau kasih sayang, dan sosialisasi primer untuk anggotanya. Nah, selanjutnya ada lembaga ekonomi. Jadi, lembaga ekonomi memiliki peran yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik barang maupun jasa. Lalu fungsi dari lembaga ekonomi adalah untuk fungsi produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Seperti yang bisa dilihat di gambarnya, lembaga ekonomi itu bisa dalam berbentuk bank, pasar, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah lembaga politik. Lembaga politik memiliki peran untuk melindungi kepentingan rakyat dan kesejahteraan umum. Lembaga politik juga memiliki fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban, serta mengatur proses demokrasi yang mensejahterakan rakyat. Bentuk-bentuk dari lembaga politik bisa dilihat contohnya di gambar seperti misalnya di DPR, juga di sini Jokowi dengan menteri-menterinya, Komisi Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi. Lalu yang keempat adalah lembaga pendidikan. Jadi peranannya lembaga pendidikan itu untuk mempertahankan sistem nilai yang berlaku. Jadi gunanya sekolah itu kan untuk mengajarkan pada kita nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Misalnya di pelajaran agama, kita diajarkan mengenai nilai-nilai agama, dan juga misalnya di pelajaran PKN kita diajarkan mengenai nilai-nilai demokrasi, hukum, dan lain-lainnya. Lalu fungsi lembaga pendidikan itu untuk mewariskan nilai dan kebudayaan serta membentuk kepribadian dari murid-muridnya. Jadi bukan hanya sekedar akademik, namun kepribadian murid-murid itu juga dibentuk dalam sekolah. Misalnya di dalam sekolah kita diajarkan untuk disiplin, untuk menghargai sesama, dan lain-lainnya. Nah, di antara lembaga-lembaga sosial itu pasti kan ada suatu interaksi yang terjadi. Yang pertama kita akan membahas soal interaksi sosial dengan lembaga sosial. Jadi melihat posisi lembaga sosial yang ada di dalam lingkungan masyarakat itu sebagai wadah yang memiliki wewenang mengatur perilaku manusia agar perilaku manusia tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Jadi fungsi lembaga sosial fungsi lembaga sosial bagi masyarakat itu sebagai wadah untuk mengatur perilaku manusia agar perilaku manusia tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Lalu interaksi sosial dengan lembaga pendidikan. Manusia pertama kali memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya semasa ia masih kecil. Selanjutnya, pendidikan tersebut berlangsung di lingkungan sosial masyarakat dan terus berlanjut sampai pada pendidikan yang ada di lingkungan sekolah. Ketiga lingkungan pendidikan bagi manusia ini memiliki peranan masing-masing terhadap perkembangan manusia itu sendiri. Jadi fungsi dari lembaga pendidikan itu adalah untuk membentuk kepribadian kita yang tadinya mungkin saat kita lahir kita dididik oleh keluarga, akhirnya kita lanjut ke lingkungan masyarakat sampai akhirnya kita ke sekolah. Tiga proses itu merupakan bentuk
interaksi sosial dengan lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah interaksi sosial dengan lembaga politik. Kehidupan politik menyangkut tujuan dari keseluruhan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tertib kehidupan. Adapun yang diatur dan ditertibkan dalam masyarakat adalah kepentingan-kepentingan dari para warga masyarakat itu sendiri, sehingga tidak terjadi benturan antara kepentingan satu orang atau kelompok orang dengan kepentingan orang atau kelompok orang lain. Jadi secara singkatnya, lembaga politik itu mengatur perihal hajat hidup orang banyak di Indonesia dan yang terkait dengan undang-undang, pemerintahan, dan lain sebagainya yang mengatur kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Lalu yang keempat adalah interaksi sosial dengan lembaga budaya. Lembaga budaya di sini memiliki peran yang penting dalam menjaga dan melestarikan segala macam dan bentuk budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia. Kan seperti yang sudah kita tahu, Indonesia kan memiliki banyak sekali budaya, dan fungsi lembaga budaya itu untuk melestarikan budaya-budaya tersebut supaya tidak hilang. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal keberagaman di Indonesia dan ASEAN. Yang pertama adalah keberagaman agama di Indonesia. Menurut hasil sensus tahun 2010, 87,18% dari 237 juta penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Sedangkan 6% adalah Protestan, 3% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Konghucu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan. Dari data ini bisa dilihat kalau Indonesia memiliki berbagai macam agama, dan penting bagi kita untuk mempelajari ini supaya kita nantinya bisa menghargai keberagaman itu. Nah, agama yang pertama yang akan kita bahas tentunya adalah Islam, yang merupakan agama mayoritas. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7, dan hari besar yang dirayakan adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, juga Hari Raya Tahun Baru, Hijriah, Maulid Nabi Muhammad dan Nuzulul Quran. Lalu selanjutnya adalah agama Buddha. Agama Buddha merupakan agama tertua kedua di Indonesia. Agama Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad ke-6 Masehi, dan hari penting yang selalu diperingati adalah Hari Raya Waisak dan Ulam Bana. Upacara Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan purnama. Lalu selanjutnya adalah agama Kristen Protestan. Agama Kristen pertama kali datang ke Indonesia melalui gereja Assyria pada abad ke-7. Gereja Assyria berdiri di dua tempat, yaitu di Pancur Deli Serdang dan Baru Tapanuli Tengah. Dua-duanya merupakan wilayah Sumatera. Lalu hari-hari penting yang selalu dirayakan adalah Hari Raya Paskah dan juga Natal. Nah, selanjutnya adalah Katolik. Katolik tidak jauh beda dengan Protestan, dan hari raya umat Kristen Katolik yang selalu dirayakan adalah hari raya Natal, sama seperti Kristen Protestan, yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Nah, umat Katolik memiliki hari penting lainnya yang sering diperingati, seperti Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Pemuka agama dari agama Katolik adalah seorang pastor. Lalu selanjutnya adalah agama Hindu, yang merupakan agama tertua di Indonesia. Kerajaan Indonesia yang bercorak Hindu antara lain adalah Kerajaan Kutai, Mataram, dan Majapahit. Kerajaan Hindu ini hidup hingga abad ke-16 Masehi. Umat Hindu memiliki beberapa hari penting yang selalu diperingati, seperti Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Pemuka agama Hindu adalah Pandita. Lalu ada agama Konghucu. Konfusianisme di Indonesia dapat ditelusuri kembali sejak abad ke-17, di mana Pontianak terdapat bangunan tua sebagai tempat pemujaan bagi Konfusius. Seperti yang kita ketahui, agama ini berasal dari daratan Cina, dan Konfusius merupakan salah satu filsuf yang terkenal di China. Lalu pembentukan agama Konghucu itu dimulai dari gerakan pada akhir abad ke-19. Pembentukan Kong Kau Chong Hui atau Persatuan Masyarakat Konghucu di Bandung di tahun 1923. Nah, selanjutnya adalah suku bangsa. Di foto ini sudah cukup menggambarkan keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia, dimulai dari Aceh hingga akhirnya sampai ke suku Asmat di Papua. Nah, yang menarik selanjutnya adalah lagu daerah. Mungkin sering kita nyanyikan dulu pas kita kecil, lagu-lagu seperti Suwe Ora Jamu, Anak Kambing Saya, Soleram, Apuse, dan ini adalah salah satu bentuk kebudayaan, keragaman kebudayaan di Indonesia, dan
harus kita lestarikan. Selanjutnya ada rumah adat. Di Indonesia banyak sekali keberagaman rumah seperti rumah gadang di Padang, rumah Toraja, rumah joglo, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah tarian daerah. Tarian daerah di gambar bisa dilihat adalah tari saman, ada tari kecak, tari piring, dan lain-lainnya. Tarian daerah itu biasanya digunakan untuk masyarakat sebagai upacara adat, penyambutan tamu, dan lain-lainnya. Lalu juga ada alat musik seperti gendang, angklung, gamelan, dan lain-lainnya. Selain dari segi budaya, Indonesia juga memiliki keberagaman dari segi senjata. Senjata tradisional yang dimiliki Indonesia biasanya digunakan masyarakat sebagai alat untuk berburu maupun senjata untuk melindungi diri. Contohnya seperti rencong dari Aceh, terapang dari Lampung, kari dari Sumatera Barat, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kita bahas soal keberagaman di ASEAN, kita akan membahas soal keberagaman kebalik. Setelah kita bahas soal keberagaman di Indonesia, sekarang kita akan membahas soal keberagaman di ASEAN. Yang pertama adalah Brunei. Brunei Darussalam adalah negara kecil yang terletak di Pulau Kalimantan. Brunei memiliki ibu kota di Bandar Seri Begawan dan luasnya sekitar 5.765 km persegi. Sebagian besar penduduknya adalah orang Melayu dan bahasa Melayu, dan juga agama resminya adalah agama Islam. Di gambar dapat terlihat sosok pemimpinnya, yaitu sultannya ya, yang sangat kaya itu, yang punya beribu-ribu atau mungkin berat 100 mobil sport ya. Lalu selanjutnya adalah Malaysia. Ibu kota Malaysia terletak di Kuala Lumpur, yang terletaknya di Malaysia Barat. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 329.000 km persegi. Penduduk aslinya adalah suku Melayu dan bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Agamanya sama seperti Brunei adalah agama Islam, agama mayoritasnya. Lalu selanjutnya adalah Singapura. Ibu kota negara Singapura adalah Singapura, seperti nama negaranya. Negara Singapura memiliki luas wilayah yang kecil dan terletak di semenanjung Malaya. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 700 km persegi, dan bahasa resmi Singapura adalah bahasa Inggris. Negara Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara karena pendapatan per kapitanya sangat tinggi. Nah, Singapura ini mengapa sangat kaya? Karena masyarakatnya sangat kreatif dan sangat berkecimpung di dunia teknologi terutamanya, sehingga dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Lalu selanjutnya adalah Thailand. Ibu kota dari Thailand adalah Bangkok. Luas wilayahnya sekitar 500.000 km persegi. Bahasa asli negara Thailand adalah Muang Thai. Lalu sebagian besar penduduk Thailand menganut agama Buddha. Bahasa kebangsaannya adalah bahasa Thai, dan Thailand merupakan negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Lalu ada juga Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan terbesar kedua setelah Indonesia. Manila adalah ibu kota dari Filipina, dan negara ini memiliki luas sekitar 300.000 km persegi. Salah satu bahasa asli Filipina adalah bahasa Tagalog yang ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan. Sebagian besar penduduk Filipina menganut agama Katolik, dan agama Islam juga banyak dianut oleh penduduk Filipina di bagian selatan. Lalu ada juga Vietnam. Vietnam memiliki ibu kota Hanoi, dan negara ini memiliki luas wilayah sekitar 332.000 km persegi. Penduduk Vietnam menganut agama Buddha dan juga Konghucu serta Taoisme. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Nah, segitu aja penjelasan hari ini terkait dengan interaksi sosial, lembaga sosial, dan juga keberagaman di Indonesia dan ASEAN. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Terima kasih ya sudah mendengarkan, dan semangat terus belajarnya.